berbicara tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, menarik kan? Jadi tahun 2026 yang akan datang atau 1 bulan yang akan datang, negara kita akan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Artinya bahwa kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang lama itu merupakan warisan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya. Artinya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk kita bicara pidananya dulu, adalah berangkat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Belanda yang kemudian diterjemahkan, diakui, diadop sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Itu untuk hukum pidananya. Kemudian kalau hukum acara pidananya memang sebagai negara ya sudah ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Artinya sudah sedemikian lama ya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita itu kemudian berawal dari keinginan untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Dan bahkan kemudian sampai pada tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita sudah disahkan oleh DPR dan kemudian dinyatakan akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Artinya 2 tahun setelah diundangkan, karena memang butuh secara material ya, diperlukan adanya suatu proses adaptasi bagaimana kemudian misalnya setidaknya sosialisasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan lain sebagainya. Maka walaupun disahkan oleh DPR tahun 2023, dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu baru dinyatakan akan berlaku mulai 2 Januari 2026. Nah, seiring dengan itu, keinginan melakukan perubahan terhadap hukum acara pidana itu sendiri dengan sendirinya muncul begitu. Apakah ini kemudian terkait dengan adanya kebaruan dari Kitab Hukum Pidana materialnya dalam hal KUHP itu sendiri atau tidak? Alam de facto-nya kita tidak tahu itu, tapi yang jelas kemudian kalau kita melihat dari kronologis ya pengesahan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini termasuk yang sedemikian singkat begitu. Artinya kalau kita lihat dari risalah kerja DPR RI, baru dimulai pembicaraan perumusan atau pembahasan ya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu di tahun 2024. Jadi tidak salah ingat itu sekitar bulan November 2024 mulai masuk, kemudian dilakukan pembahasan dan di 18 November 2025 disahkanlah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Akhirnya kemudian dengan pernyataan bahwa di situ akan mulai berlaku tahun 2026. Ya, artinya apa? Artinya 1 bulan ke depan kita akan ya bersiap-siap ya. Karena ada dalam konteks hukum ya, dalam konteks hukum itu artinya dalam kita berhukum menjalankan sebagai warga negara, di dalam hukum itu ada istilah fiksi hukum. Jadi fiksi hukum itu adalah sebuah istilah yang dipahami bahwa setiap warga negara dianggap tahu akan sebuah aturan yang sudah diundang-undangkan. Itulah asas fiksi hukum. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika sebuah aturan sudah diberlakukan oleh negara pada kurun waktu tertentu, maka seluruh warga negara dianggap tahu aturan tersebut. Dan tidak bisa kemudian ketidaktahuan dari warga negara tersebut dijadikan alasan pemaaf ketika misalnya terjadi suatu proses. Misalnya dalam konteks KUHP ini atau KUHAP bahkan dianggap tidak tahu misalnya terhadap aturan yang baru. Satu contoh misalnya bahwa di dalam KUHP yang baru di situ ada istilah restorasi justip ya, misalnya seperti itu. Nah, ketika masyarakat ya kemudian melakukan suatu perbuatan tertentu ya kan, dan di situ ada kebaruan di dalam aturan terhadap perbuatan tersebut, maka kemudian dia tidak bisa mengelak atau meminta maaf atau keringanan hukum karena tidak ada aturan yang berkaitan dengan perbuatannya tersebut. Itulah asas fiksi hukum. Kalau bahasa hukumnya teman-teman mungkin adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa mengenalnya sebagai sebuah asas yang dikenal dengan presumption de jure.
Itu bahasa kerennya. Nah, dalam konteks kemasyarakatan, paling enak adalah menyatakannya sebagai asas fiksi hukum. Artinya masyarakat harus dianggap tahu ketika sebuah aturan perundang-undangan diundangkan oleh negara. Satu hal kaitannya dengan kebaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP sendiri memang adalah dalam rangka semangat untuk bagaimana menyatukan beberapa aturan-aturan tentang perbuatan pidana dalam berbagai aturan yang ada. Misalnya kemarin ya, mengenal ada undang-undang tentang pemberantasan terorisme, kemudian di situ juga ada undang-undang tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kemudian juga ada pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Maka dalam keinginan untuk menyatukan, mengkodifikasi aturan yang ada di dalam ketentuan peraturan-peraturan undang-undang khusus tersebut dalam kerangka KUHP, maka dijadikan satu kesatuan dalam sebuah kitab undang-undang hukum pidana. Walaupun juga disebutkan di dalam KUHP, dalam hal kebaruannya tersebut juga dinyatakan bahwa tidak serta-merta ya dengan aturan yang ada di dalam KUHP kaitannya tindak pidana khusus ini, peraturan yang ada di dalam tindak pidana khusus itu menjadi tidak berlaku. Maka dalam konteks ini ada dikenal istilah bahwa KUHP nasional kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah menjembatani aturan-aturan tindak pidana yang ada dalam tindak pidana khusus yang lain. Sehingga dengan demikian, sebagaimana asas fiksi hukum, suka tidak suka, mau tidak mau sebagai warga negara, kita harus menyambut kedatangan undang-undang kitab hukum pidana baru kita dan KUHP kita dengan semangat pengetahuan kita akan pemahaman peraturan-peraturan itu sendiri. Demikian saya kira kaitannya dengan kebaruan kitab undang-undang hukum pidana ataupun hukum acara pidana.